Saya dan Rifanto, selamat datang dalam materi Cyberlaw, episode Lex Informatika and Cyberspace. Kembali, selalu tidak lupa saya mengingatkan bahwa setiap handphone yang kita bawa adalah sebenarnya komputer, karena di dalamnya ada CPU-nya, RAM dan ROM yang terletak di dalam SIM card yang ada di dalam hampir semua handphone, kecuali kalau sudah menggunakan eSIM, ya itu yang kita bahas kapan-kapan di lain waktu. Selalu tidak lupa, hal-hal apapun yang ingin kita sampaikan usahakan ditulis, kalau nggak akan musnah. Write or vanish. Beberapa buku yang bisa digunakan yang merupakan referensi terkait Cyberlaw yang dipergunakan. Orang selalu mengatakan cyberspace, ruang maya, ruang cyber. Apa sih itu? Pada dasarnya cyberspace itu memiliki beberapa variabel. Variabel itu adalah waktu atau time, ada ruang, bisa dikatakan sebagai suatu space, ada juga ukuran dalam pengertian size, kemudian virtual itunya sendiri, kemudian anonimitas atau anonymous, keuangan, money, dan kekuasaan atau power. Bagaimana sebenarnya penerapan karakter cyberspace ini akan nampak dalam bagian berikut. Jadi kalau kita bicara cyberspace, waktu itu menjadi tidak signifikan karena bisa dilakukan kapanpun dengan cepat, dimana kalau dulu kita mau telepon, bahasa terangnya kita perlu ke telepon umum, telepon rumah, telepon kantor. Begitu kita bicara adanya handphone, apalagi dengan menggunakan aplikasi yang di dalamnya ada internet, maka perbedaan waktu seringkali diabaikan. Contohnya, kapanpun kita bisa mengakses internet dalam pengertian cyberspace ini tanpa kita terbatas oleh jam tertentu. Yang kedua adalah ruang, dimanapun tanpa batas, secara global tidak terikat oleh ruang, tempat, atau lokus. Jadi pada manusia sebagai subjek hukum yang masih terikat oleh ruang dan lokus itu harus didefinisikan di dalam Cyberlaw 1.0. Walaupun manusianya tetap ada sebagai satu physical human, tapi sebagai subjek hukum virtual, yaitu akunnya, nomor teleponnya, ID-nya, ya bisa saja ID Instagram atau ID Facebook atau Apple ID atau ID dalam Android, dia bisa berada dimanapun di dunia ini. Kemudian ukuran, di mana yang dulu kalau kita katakan menggunakan pendekatan satu kabel, satu nomor telepon, maka hari ini satu kabel katakanlah fiber optik, atau kita menggunakan pendekatan frekuensi internet yang high throughput, maka informasi itu bisa sangat luar biasa banyak yang bisa bergerak. Kemudian saya juga menggunakan pendekatan virtual, di mana virtual ini adalah digital non material atau non fisikal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di dalam Lex Informatika, di mana Lex Informatika kita akan bicara virtual jurisdiction itu seperti apa. Jadi dalam hukumnya otomatis dalam kondisi virtual maka pembagian tegas antara realita dan virtual menjadi sulit. Tapi tidak berarti kemudian menjadi penghalang untuk kita menghubungkan antara cyberspace dan cyberlaw. Berikutnya adalah anonimitas, di mana memfasilitasi multiplikasi identitas, sehingga ya seperti sering kita dengar di Instagram punya first account, second account, third account, atau memasukkan nama ya bisa siapa saja, sehingga pertentangan antara kebebasan ketidakjujuran yang dikenal dengan kemudian menjadi darknet, menjadi suatu tempat lokus yang ilegal. Ini juga cukup penting adalah keuangan, di mana kebebasan lalu lintas keuangan itu secara masif, tidak lagi tersentralisasi.
Inilah yang menjadi cikal bakal cryptocurrency. Sebelum cryptocurrency kita bicara digital currency, yang suatu saat nanti kita akan masuk juga dalam materi blockchain itu seperti apa, sehingga struktur biaya dan permodalan yang sering tidak transparan itu di dalam cyber law perlu kita respon. Dan terakhir adalah kekuasaan. Di cyberspace lebih terlihat demokratis, partisipatif dan terbuka, di mana dalam dunia nyata kan tidak seperti ideal yang ingin kita harapkan. Namun kembali, struktur kekuasaan secara existing seringkali tersembunyi. Di balik suatu sistem big data, di belakangnya itu adalah suatu kekuasaan yang tidak mudah untuk kita ketahui. Dalam suatu blockchain, di dalam suatu internet network, siapa yang mengatur itu semua? Dalam satu aplikasi yang katakanlah kita contoh sederhana menggunakan Instagram, namun dia adalah kekuasaannya sebenarnya berada di dalam Facebook, karena Instagram dimiliki oleh Facebook. Kita bicara WhatsApp, ya, yang kita gunakan padahal juga dimiliki oleh Facebook. Nah, ini hal yang penting. Kenapa matriks ini saya tampilkan untuk lebih memberikan pemahaman kepada kita. Cyber law dalam pengertian awal itu adalah suatu pengertian yang perlu terbuka pemahaman kita. Ini mengingatkan kembali pada episode sebelumnya, yaitu tentang Lex Informatica, definisi yang kita buat, dan dimana nanti dalam episode berikutnya, materi berikutnya itu tentang Lex Informatica, Lex Digital Informatica, dan akhirnya kita akan membahas Lex Cryptographica. Stay safe, stay healthy. Saya dan Rifanto, sampai jumpa lagi dalam materi berikutnya, yaitu Cyber Law episode Lex Informatica.